Baik, kita bertemu kembali dengan mesin konversi energi kelas E ya. Kita kelas E ya. Kemarin sudah sampai di bagian rotor, yaitu ada penggerak oli, ada regulator, ada bantalan, ada tabung packing poros, sudu, dan kopling ya. Maka kita akan melanjutkan sekarang. Kita melihat bagian-bagian yang lain ya. Kita harus tahu dulu apa fungsi rotor. Nah, rotor itu tadi pokoknya bagian yang berputar atau yang bergerak. Fungsinya adalah memindahkan gaya yang dihasilkan oleh uap pada sudu ke poros. Lalu poros tersebut disambung ke transmisi atau kopling, kemudian dari kopling disambung ke generator sehingga menghasilkan listrik. Ya, jadi bisa berputar karena adanya rotor. Rotor ini yang mentransmisi, memberikan putaran ke generator, generator menghasilkan listrik. Lalu stator berfungsi apa? Nah, stator itu berfungsi sebagai dudukan dan sekaligus pelindung rotor dan sistem pelumasan. Ya, ini istilahnya adalah bodinya lah ya. Jadi bodi itu melindungi yang ada di dalamnya. Itu intinya stator itu yang tidak berputar itu, termasuk casingnya. Casing kan yang bodi luar itu, ya itu mungkin terbuat dari plat yang tebal, yang kuat, ya kan? Sehingga bisa melindungi melindungi rotor, sudu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk sedikit, yaitu ke daya, randemen, dan kapasitas uap. Daya yang dihasilkan oleh turbin itu merupakan selisih entalpi masuk turbin dengan entalpi keluar dari turbin. Nah, selisih entalpi itulah yang digunakan untuk memutar rotor, yang digunakan untuk memutar sudu memutar rotor, rotor memutar termasuk porosnya, lalu porosnya disambung ke kopling ke generator. Nah, jadi daya daripada turbin yang diperoleh dari uap adalah merupakan selisih entalpi masuk, ini selisih entalpi masuk dengan entalpi keluar. Jadi yang ini masuk turbin, yang ini masuk turbin, yang ini keluar dari turbin. Lalu dikalikan mass flow uap nih. Mass flow uap. Lalu dikalikan dengan efisiensi internal. Internal tuh di dalam turbin itu sendiri ada celah, ada apa, itu bisa mengurangi efisiensi ya. Itu menimbulkan kerugian, maka timbullah efisiensi tidak 100%, mungkin 90, 95 atau 85 ya kan. Karena ada celah, kemudian ada gesekan dan lain sebagainya, itu sehingga muncullah suatu efisiensi E, yaitu efisiensi I dikalikan efisiensi mekanik. Dan ini sebetulnya adalah efisiensi turbin total ya, termasuk kopling. Ini efisiensi turbin total termasuk kopling sebetulnya. Ini kan ada gesekan, ada mekanik, ada kerugian di celah sudu turbin dan lain sebagainya. Atau ini adalah efisiensi total dari sebuah turbin uap. Jadi setelah dikalikan ini, baru dia masuk ke generator. Daya tadi berpindah ke generator lah. Sekarang tinggal generatornya punya efisiensi atau 100%. Nah,
Kalau 100% ya berarti sama dengan nanti yang keluar dari generator. Tapi biasanya generator juga punya efisiensi sendiri. Misalkan 90, 95, 80, 85 ya kan? Tergantung pada kualitas generator itu. Sehingga nanti setelah keluar dari sini, untuk menghasilkan listrik harus dikalikan lagi dengan efisiensi generator. Ya, kita lanjut sedikit. Ini, oh sorry, ya ini sekarang mass flow uap. Jadi laju aliran massa uap di dalam turbin uap. Laju aliran uap di dalam turbin uap, yaitu sama dengan M dot sama dengan rho kali A kali C. Ya, A-nya ini adalah luas penampang yang dilalui uap, C-nya ini kecepatan uap, dan rho-nya ini adalah densitas uap. Ya, sedangkan A ini tadi yang luasan yang dilalui oleh uap itu sama dengan ini, Pi kali D kali L kali TO. D ini diameter rata-rata turbin, ya, diameter rata-rata. L ini apa? Panjang sudu. TO ini faktor penyempitan, biasanya 0,9. Ya, ini ada nih di sini. Ya, TO ini adalah faktor penyempitan, biasanya adalah 90-an persen. Jadi ini panjang sudu adalah L, ini diameternya adalah diameter rata-rata ya. Kalau yang lingkaran dalam ini diameter dalam, kalau yang lingkaran luar ini diameter luar. Kalau yang ini diameter casingnya atau diameter statornya tadi. C masuk, ini C uap, ini C yang masuk ya, ini C keluar. Ya, ini apa namanya, cara mencari atau memprediksi laju aliran massa uap di dalam turbin. Tinggal M dot sama dengan densitas kalikan luasan penampang dikalikan kecepatan uap. Kita lanjut, mudah-mudahan bisa diikutin, karena nanti di persoalan ini diketahui, berarti kan hanya bisa hitung, ini diketahui, ini cari di tabel, maka M dot bisa menghitung. Kita ke berikutnya. Nah, ini contoh, ada contoh. Jadi uap masuk turbin bertingkat 2. Nah, jadi tingkatnya dia 2 turbin ini. Tingkatnya 2 dengan tekanan 170 bar, suhunya sekian. Nah, ini berarti temperaturnya segini, tekanannya segini adalah uap saat masuk turbin. Lalu diekspansikan dalam turbin, lalu digunakan oleh turbin itu. Digunakan oleh turbin, maka tekanan keluarnya tinggal sekian. Jadi setelah melewati turbin, tekanan uapnya menjadi segini. Kualitasnya, misalnya kualitas uap adalah 0,9. Daya pada kupling yang dihasilkan turbin misalkan 150 megawatt. Ini contoh ya. Kondisi pada tingkat pertama mass flow-nya 120. Jadi pada tingkat 1 itu 120. Volume spesifik uapnya 0,19 dan debit uapnya 2,28 meter kubik per sekon. Kecepatan uap masuk tingkat pertama 60. Itu berarti C-nya ya. C-nya 60. Panjang sudu L, itu panjang sudu L 25 cm. Dan faktor penyempitan 0,9. Berarti sudah tahu semua itu persamaan-persamaan variabel-variabel yang diperlukan untuk menghitung ya kan.
D dibagi L tidak boleh kurang dari 3,2. Nah, ini syaratnya diameter dibagi panjang sudu tidak boleh kurang dari 3,2. Dan kecepatan uap keluar tidak boleh melebihi kecepatan suara. Kecepatan suara itu berapa? Ada yang masih ingat? Kecepatan suara adalah 340 yang secara umum di atmosfer. Ya, lalu tentukanlah diameter tingkat pertama tersebut. Nah, jadi Anda sekarang disuruh menentukan diameternya berapa tingkat pertama tadi dengan informasi yang segitu banyaknya itu. Nah, bingung kan? Oke, kalau begitu kita lihat saja jawabannya. Jawabannya kita lihat. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah D sama dengan A dibagi pi L O. Ya, karena tadi ini tadi yang sini. Nah, ini kan dari sini tinggal dibalik saja. D dikeluarkan, maka sama dengan A dibagi pi dibagi L dibagi tau. Ya, jadi tidak ada persoalan ya. Ini maka ketemulah ini. Ya, ketemulah itu. Nah, sekarang 120 itu adalah M dotnya. Ya, jadi persamaan ini, ini akan sama dengan ini. Akan sama dengan M dot dikalikan ini volume jenis, kalikan volume jenis, dikalikan L, kalikan tau, kalikan kecepatan uapnya. Ya kan? Yang ini 120 ini adalah ininya, mass flow-nya. 0,19 adalah tadi volume spesifik tadi, ya kan? Yang meter kubik per kilogram. Panjang sudu, faktor penyempitan, kecepatan uap masuk. Maka ketemulah diameter rata-ratanya 0,53 meter. Jika uap keluar dari tingkat pertama 320 meter per sekon dan D per L sama dengan 3,5, mass flow 80 kg dan volume jenis 20 meter kubik, serta Q debitnya 1600 meter kubik, berapakah diameter turbin tingkat terakhir? Nah, jadi tingkat keduanya sekarang berapa dengan informasi ini? Jadi yang informasi banyak tadi hanyalah untuk mencari ini, ya kan? Kemudian ini ada informasi lain untuk mencari diameter tingkat kedua. Tingkat kedua, variabel yang diketahui agak berbeda, maka harus mencari A dulu. A sama dengan debit dibagi kecepatan, ya kan? Ingat waktu pelajaran mata kuliah mekanika fluida, debit luasan sama dengan debit dibagi dengan kecepatan. Nah, kemudian ini kita kembali ke rumus yang tadi, ya kan? Ke rumus yang tadi. Tuh. Maka diperolehlah D sama dengan akar dari ini. Gamma di sini, lambda di sini adalah D per L. Jadi lambda ini sama dengan D per L. Jadi makanya A-nya sudah ketemu 5, ini A-nya, D per L-nya adalah ini. D per L-nya adalah 35. Lalu di sini pi, lalu di sini tau, yaitu faktor penyempitan. Maka ketemulah diameter kedua 2,5 meter. Coba Anda bayangkan, besar sekali itu diameternya. Sampai 2,5 meter kalau kita berdiri,
kita lebih tinggi dia daripada ketinggian kita, ya kan? Sekarang panjang sudu kalau D dibagi gamma sama dengan 25 dibagi 3,5. Panjang sudu untuk tingkat kedua sekian. Kalau tadi panjang sudunya adalah 25 yang tingkat 1. Yang tingkat 1 panjangnya 25. Yang tingkat 2 dia lebih panjang lagi. Karena diameternya juga lebih panjang, lebih besar. Kalau diameternya lebih besar, ya sudunya tentu lebih panjang. Nah, dengan demikian diameter luar turbin tingkat terakhir, ini tingkat yang kedua ya. Tingkat kedua, diameter luarnya ya sama dengan D ditambah L. Kalau diameter dalamnya, ya D dikurangi L. Jadi kalau diameter luar, D plus L. D plus L sama dengan sekian. Di tingkat terakhir, D plus L sama dengan 3,125. Karena apa? Ini ditambah dengan ini. Ya. Ini ditambah dengan ini menghasilkan diameter luar. Kalau diameter dalam, D ini dikurangi L. Jadi ini dikurangi ini. Nah, gitu. Cara menghitung diameter luar dan diameter dalam. Kita lanjut. Nah, aliran uap pada sudu. Pada sudu-sudu yang di dalam turbin ya. Aliran uap dalam sudu harus memenuhi hukum kekalahan energi. Total energi masuk harus sama dengan total energi yang keluar. Ada energi tempat itu potensial, kan? Ada energi kinetik karena kecepatan, energi tekanan yang memiliki tekanan di situ, kemudian energi dalam karena memiliki temperatur sama dengan konstan. Nah, ini perbedaan energi tempat sangat kecil karena dia jaraknya tidak begitu jauh antara sisi masuk maupun sisi keluar. Ketinggiannya itu sama lah, ketinggiannya hampir sama. Kita anggap sama ya kan, ketinggiannya sama, maka perbedaan potensialnya kita anggap tidak ada atau nol, karena potensial di sebelum masuk dikurangi potensial setelah keluar itu sama dengan nol karena potensialnya sama, ketinggiannya sama. Maka sekarang tinggal kecepatan sama energi tekanan sama energi dalam, ya kan? Tinggal kecepatan sama energi akibat tekanan sama energi dalam. Ini satu ini misalkan titik masuk, ini duanya titik keluar dari sudu. Yang ini titik masuk ke sudu, yang ini titik keluar ke sudu, keluar dari sudu ya. Sehingga ada hubungan seperti ini. Ya, kita lanjut. Nah, sedangkan P, V plus I itu, kalau Anda masih ingat pelajaran di termodinamika, akan sama dengan H, sehingga bisa berubah menjadi seperti ini. Jadi yang tadi persamaan panjang tadi, bisa Anda sederhanakan menjadi seperti itu, dengan cara PV plus I sama dengan H. Lalu mencari kecepatan keluarnya berapa? Kecepatan keluarnya ya C2 ini ya kita keluarkan. Maka C2 menjadi seperti ini. Ya. Nah, biasanya ya kan di tabel uap itu H1 H2 itu dalam kilojoule ya, dalam kilojoule. Sehingga untuk memperoleh C dalam meter per sekon
maka harus dijadikan joule. Jadi ini diperoleh dari tabel adalah kilojoule. Nah kan, ini juga kilojoule. Maka supaya menjadi joule harus dikalikan 1000 ini. Ini kan angka 2. Nah, kan angka 2 dikalikan 1000 menjadi 2000 atau menggunakan akar ini. Ya, ini menjadi akar 44,72. Tapi rumus ini adalah apabila C1-nya sama dengan 0 atau kecil sekali. Nah, sehingga kalau kecil sekali tidak diperhitungkan, sehingga hanyalah muncul suku yang ini saja. Iya, yang ini saja. Kalau dia dianggap kecil atau mendekati 0. Kalau supaya lebih paham, kita coba ada contoh soal yang kedua, yaitu ini. Contoh soal yang kedua adalah uap dengan tekanan 40 bar, suhunya sekian, diekspansikan dalam sudu pengarah menjadi tekanan 3 bar. Jadi dari 40 bar menjadi 3 bar. Berapakah kecepatan akhir uap jika kecepatan awalnya sama dengan 0? Bagaimanakah kondisi uap pada tekanan 3 bar tersebut? Nah, itu. Jadi, yang ditanya adalah berapa kecepatan di tekanan 3 bar, sedangkan kecepatan di 40 bar sama dengan 0 tadi ya. Ini misalkan sama dengan 0. Berarti Anda mencari menggunakan rumus ini. Karena C1-nya sama dengan 0. Nah, kita pakai yang ini. Kita ke bawah ke jawabannya. Nah, ini jawabannya. Nah, kan pada tekanan 20 bar. Loh. Kok tadi 40 bar? Oh, berarti salah soal. Mohon maaf ya. Yang ini berarti harusnya 20 bar ini. Bukan 40 ini, tapi 20. Jadi ini kan, ini 20 seharusnya ya. 20. Ini 20 bar. 20 bar. Ini 20 bar, suhunya sekian, entalpinya adalah sekian. Ini bisa lihat di tabel. Ya, di tabel berdasarkan tekanan dan berdasarkan suhu. Lihat di tabel uap. Ketemu juga di tabel uap ada ininya. Setelah berekspansi isentropis, jadi isentropis itu entropinya sama atau konstan. Entropi pada saat masuk akan sama dengan entropi pada saat keluar, sehingga entropi di 20 bar akan sama dengan entropi di 3 bar kondisinya, sehingga diperolehlah H2 sebesar ini. Ini juga dari tabel. Jadi Anda melihat mencari tekanan yang 3 bar, kemudian entropinya sama dengan entropi ini. Nah, entropi ini berapa? Dicari dulu. Kalau dari sini tinggal tarik garis turun ini. Nah, kalau dari apa namanya nih, dari grafik Euler atau diagram Euler, ini tinggal tarik garis turun dari titik kondisi 20 bar 350 ini, tarik turun sampai ketemu 3 bar. Ini ketemu 3 bar. Maka Anda diperoleh entalpi, diperoleh kualitas, diperoleh volume spesifik, diperoleh juga suhunya. Nah, tapi kalau Anda tidak bisa punya ini, tidak punya diagram ini, diagram Euler, ya Anda pakai cara tabel. Jadi mencari di tabel. Tabel juga bisa dicari kok, sama saja hasilnya ya. Sehingga selisih entalpinya adalah ini masuk
dikurangi ini keluar. Selisihnya adalah ini. Inilah yang dipakai oleh turbin. Dengan demikian kecepatan uapnya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ini 44,72 dikalikan dengan akar 425. Akar 425 dari sini. Ya, tapi ini kecepatannya tinggi sekali, kecepatan uapnya, ya kan. Dari 0 pada kondisi 20 bar menjadi 923 meter per sekon pada tekanan 3 bar. Kira-kira begitu cara menjawab pertanyaan atau persoalan seperti di atas tadi. Kita lanjut, perpindahan energi dalam turbin uap. Nah, jadi bagaimana cara berpindah energi dalam turbin uap? Yaitu melalui sudu-sudu. Maka di sini akan ada, karena adanya uap masuk menubruk sudu, maka muncullah kecepatan sudu, ya kan? Nah, kecepatan keliling sudu itu disebut dengan U atau kecepatan tangensial. Kalau C tadi kecepatan absolut masuk uap, ya. Sedangkan W1 adalah kecepatan relatif. C2 adalah kecepatan absolut uap keluar. W2 kecepatan uap keluar relatif. Kalau U-nya sama, ya, U-nya sama. Ya, jadi menimbulkan kecepatan-kecepatan itu. Jadi mereka energinya itu berpindah dari uap karena adanya kecepatan uap. Ya, tadi kan dari berapa itu, dari 0 sampai 923 meter per sekon, ya. Nah, itu baru C, itu baru C. Karena ada C ini, maka sudunya kan bergerak ke sana. Nah, sudu bergerak ke sana, maka punya U. Karena ada C, ada U, maka muncullah kecepatan yang ketiga, yaitu relatif, akibat adanya kecepatan U dan kecepatan C. Ya, kita lihat dah selanjutnya dah. Di berikutnya aja. Nah, ini kecepatannya. Nah, ini disebut dengan segitiga kecepatan, ya. Sudut antara mendatar ini dengan C1 adalah alfa 1, sedangkan yang mendatar dengan yang W1 ini adalah beta 1. Demikian pula untuk yang sisi keluar, yang mendatar dengan C2 adalah alfa 2, dan yang mendatar dengan W2 adalah beta 2. Sedangkan yang ini adalah aksial, kecepatan aksial searah poros. Ini juga kecepatan aksial. Kalau W1A maka sama dengan C1 kalikan sinus alfa 1, atau sama dengan W1 kalikan sinus beta 1. W2A sama dengan C2 kalikan sinus alfa 2, sama dengan juga W2 kalikan sinus beta 2. Nah, sedangkan yang ini adalah proyeksi daripada W searah atau sejajar dengan U. Yang ini ya proyeksi dari C2 sejajar dengan U. Yang ini jadi ini hasilnya adalah sama dengan W1 kosinus beta 1. Yang ini sama dengan C2 kosinus alfa 2. Lalu yang ini C1 ini proyeksi dari C1 ini. C1 sejajar dengan U. Maka C1U sama dengan C1 kosinus alfa 1.
Tuh. W2U sama dengan W2 kosinus beta 2. Nah, lalu timbullah yang disebut gaya tangensial. Apa persamaannya? Gaya tangensial itu ini, yaitu sama dengan M dot mass flow uap, ingat-ingat nih, mass flow uap dikalikan W1U, ini W1U dikurangi W2U, ini. Jadi W1U dikurangi W2U. Nah, sekarang tinggal arahnya. Kalau ini arahnya adalah berlawanan, maka menjadi plus, karena ini min. Kalau katakanlah yang W1 ini positif, maka yang W2 itu negatif karena berseberangan arah, ini ke kiri, ini ke kanan, sehingga ini menjadi plus. Kalau dari sisi C, ini yang dicari dari sisi C, M dot kalikan C1U ini dikurangi C2U. Ini juga perhatikan arahnya. Kalau arahnya berlawanan, maka ini menjadi positif. Kalau berlawanan, ini menjadi positif. Harus hati-hati pada saat Anda mengerjakan. Kalau berlawanan, maka menjadi positif. Ya, kalau searah, baru di situ negatif. Itu kira-kira segitiga kecepatan. Nah, ini ada contohnya. Ya, contohnya ya. Kita sebentar saja membahas contohnya ini. Yaitu tadi ada gaya tangensial, sekarang ada daya tangensial atau daya keliling. Daya tangensial ya sama dengan gaya tangensial tadi dikalikan dengan kecepatan tangensial. Ya, tinggal gayanya tadi kan ini. Kecepatan tangensialnya kan U, kalikan U. Berarti sama dengan ini kali U atau sama dengan ini kali U. Nah, contoh sekarang. Contoh ini ada uap mengalir dalam turbin. Mass flow-nya 2,5 kg per sekon. Dan kondisi pada saat masuk tekanannya 20 bar, suhunya 400 derajat Celcius. Kecepatan uap dari keluar sudut pengarah itu berarti mau masuk ke dalam sudut jalan ya, karena ada dua macam sudut pengarah atau nozzle ya, ada yang menyebutnya nozzle, kemudian sudut jalan. Nah, dia keluar dari sudut pengarah berarti mau masuk ke sudut jalan, sedangkan kecepatan uap keluar sebenarnya adalah 95%. Jadi waktu dia mau masuk ke sudut jalan itu hanya dapat 95%-nya dari ini saja, kecepatan uapnya ya. Jadi kecepatan uap masuk sudut jalan atau keluar dari sudut pengarah itu 95% kalikan 400 ya. Arah pancaran membentuk sudut 17 seperti ini, alfa 1. Lalu ada ketentuan di sini, jika beta 1 sama dengan beta 2 dan kecepatan relatif keluar dari sudut jalan adalah 90 dari kecepatan relatif masuk. Nah, berarti 90% dari W1 itu sama dengan W2. W2 sama dengan 90% kali W1. Ini contoh persoalannya ya, kebetulan begini. Roda atau sudut jalan mempunyai kecepatan. Nah, ini berarti apa? Kecepatan U. Kecepatan tangensial. Kecepatan tangensialnya adalah U. Lalu tentukan panas jatuh isentropis tekanan dan tekanan uap pada akhir ekspansi. Jadi kan dari 20 bar nanti menjadi berapa bar, itu namanya ekspansi. Jadi penurunan tekanan. Lalu Anda disuruh menggambarkan bagan kecepatan tadi, ya kan? Kecepatan diagram segitiga kecepatan. Lalu menghitung daya tadi sudah, caranya ada. Lalu dayanya dari ini.
gayanya adalah ini, ya kan? Ya. Serta selisih entalpi sesungguhnya. Lalu tentukanlah randemen perpindahan energi dan kondisi uap sebenarnya keluar dari sudu. Mari kita lihat jawabannya ya, supaya Anda lebih paham ya. Seperti tadi, CO sama dengan 4472 H1 min H2 4472 HST. HST ini adalah hasetit atau entalpi jatuh atau panas jatuh, ya kan? Tadi CO sama dengan 4472 H1 min H2. Ya, CO-nya adalah yang belum kena 95%. Yang bukan, ya kan? CO-nya yang bukan, jadi masih utuh. CO-nya adalah diperoleh dari masih utuh, yaitu 400 tadi ya. 400 sehingga panas jatuhnya adalah sebesar ini. Jadi CO-nya masih tetap pakai yang 400. Dia ini keluar dari sudu pengarah. Kalau mau masuk ke sudut jalan, dia sudah berkurang menjadi 95% ini. Harga C1 sama dengan 90% dari harga CO. Maka 400 dikalikan 0,95 menjadi 380. Dari soal diketahui alfa 1 ini U-nya 200, maka W1 dicari sebagai berikut. C1U sama dengan C1 kosinus 17. Sama dengan ini. Ya kan? W1U sama dengan C1U min U. Nah, C1U sudah ketemu ini, dikurangi U, maka muncullah ini. Sehingga W1 adalah C1A atau C1A ya, C1A sama dengan C1 sinus 17 111. Maka W1 nanti bisa dicari dengan cara mencari C1A dulu. C1A ya C1 sinus alfa 1. Sedangkan W1U-nya sudah ketemu, maka C1A-nya sudah ketemu, maka W1 adalah akar C1A kuadrat plus W1U kuadrat sama dengan ketemu sekian. Lalu beta 1 ketemu, kalau sudah W1 ketemu, C1A ketemu, W1U ketemu, maka ya tinggal ini saja, tinggal C1A dibagi W1U, maka ketemu sudut sekian. Kalau pakai tangan ya kan, jadi tangannya kan begini ya, begini. Ini beta 1 kan, yang ini yang 111, ini yang 163 nih ya, 63,4 ya. Maka arkes tangan ini menghasilkan sudut ini, maka betanya adalah ini, beta 1. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi dibilang beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 1. Ya kan? Nah, berarti sama. Kemudian W2 90% dari W1-nya. Maka W2 sama dengan kalikan 0,9 menghasilkan ini. Ini W2-nya. Maka W2U ya W2 kosinus beta U. 178 kosinuskan ini. Kosinus itu menghasilkan ini. Ya, C2U sama dengan W2U minus U. Minus 53 berarti berlawanan arah dengan U. Nah, berarti C2U berlawanan arah dengan U. W2A sama dengan W2 sinus ini, sama dengan ini, sekitar 100. Maka sudut alfa 2 adalah arkes tangen W2A dibagi C2
2U menghasilkan sudut sekian. Jadi alfa 2-nya adalah 62. Maka C2 tinggal ini kuadrat di akar. Maka ketemulah ini. Ini kecepatan uap absolut keluar dari sudut turbin. Nah, karena semua tadi sudah ketemu, kecepatan semua tadi sudah ketemu, maka Anda tinggal menghitung gaya ya pakai rumus ini saja, ya kan? Tinggal masukkan ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, tinggal masukkan. Ketemulah ini. Gaya ya tinggal FU kalikan U, ya kan? FU kalikan U. 776 ini dikalikan 200 menghasilkan sekian watt atau sekian kilowatt. Besar juga itu, 155,2 kilowatt. Entalpi yang dimiliki sudu HU adalah PU dibagi M dot. PU, ingat-ingat ya, PU itu daya tangensial. PU dibagi M dot, 155,2 dibagi M dot 6,62 kilojoule. 62 kilojoule. Kita lanjutkan. Nah, maka efisiensi U sama dengan HU dibagi HST. HST tadi ketemu 80 kan? Ya. Inilah efisiensi, disebut efisiensi sudu. Efisiensi sudu adalah HU dibagi HST. Oke, kira-kira demikian sampai di segitiga kecepatan. Saya kira untuk untuk turbin uapnya sampai di sini saja. Kalau siklus, tentang siklus uap atau rangkin ya Anda sudah dipelajari di termo. Nanti tinggal untuk penyegaran Anda buka sendiri lagi di termo. Kalau untuk pengetahuan turbin uapnya saja sampai di sini kita sudah cukup. Sebetulnya turbin uap itu masih bisa kita lanjutkan karena turbin uap itu ada dua macam, ya kan? Ada turbin impuls, ada turbin reaksi. Nah, kalau Anda mau mendalami turbin impuls dan turbin reaksi, bisa nanti mengambil mata kuliah turbin uap. Ya, mata kuliah pilihan turbin uap. Nah, kalau di situ dibahas lebih dalam lagi. Apa itu turbin reaksi, apa itu turbin impuls, apa kegunaannya, apa keuntungannya, dan lain sebagainya. Itu ada di mata kuliah turbin uap. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih. I would give for you, only you. Wish you were mine, wish you belong to me. Here and all the time, wanting you to care for me, want you to know I love you so. Oh, could it be you do need me? We wasting time. Say you'll be mine, my love. Night and day you're there, in dreams beyond a compare, giving your love so divine. You could make these dreams come true if you walk into my life.
my life and say you're mine. Willingly, I'll be yours. Willingly, I'll fight for you. All my life and all my life I would give for you. Only you. With your mind, with you belong to me. For I'll be yours, yes I'll be yours. We